Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat umur sehingga kita dapat bertemu kembali pada Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini dalam suasana Ramadan, marilah kita membahas kembali mengenai syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa ini penting untuk dipahami karena akan menentukan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Yang pertama yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Dalam menjalankan ibadah puasa terdapat dua kategori syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib adalah syarat yang menentukan apakah seseorang itu diwajibkan berpuasa atau tidak. Seseorang diwajibkan berpuasa harus memenuhi kriteria yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh. Anak-anak yang sudah mencapai usia baligh, yaitu kalau perempuan dia sudah mendapatkan haid pertamanya, dan kalau laki-laki dia sudah mengalami mimpi basah, maka diwajibkan bagi keduanya adalah berpuasa. Yang ketiga yaitu berakal, dalam artian tidak gila. Kemudian yang keempat adalah mampu. Bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara fisik, seperti orang lansia, orang sakit, atau ibu-ibu hamil dan menyusui, boleh tidak melaksanakan puasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan dianggap sah menurut syariat. Yang pertama, Islam. Orang yang belum masuk Islam, puasanya tidak sah. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz berbeda dengan baligh. Mumayyiz di sini diartikan bahwa anak yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Puasa adalah ibadah yang berat. Selayaknya kita sebagai ibu mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin untuk melaksanakan ibadah puasa. Mengajarkan di sini bisa dengan melatih berpuasa zuhur terlebih dahulu. Jadi sebelum waktu zuhur, di jam-jam sebelum zuhur, kita menahan anak-anak kita untuk makan dan minum. Dan begitu waktu zuhur tiba, dipersilahkan untuk makan, minum, menghabiskan jajan atau kuenya, dan setelah itu menahan diri kembali sampai waktu azan maghrib tiba. Melatih anak-anak kita puasa pada usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD dapat mempermudah mereka melaksanakan ibadah puasa ketika mereka sudah mencapai usia baligh. Selanjutnya yaitu syarat sah yang ketiga adalah tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi wanita. Yang keempat adalah mengetahui waktu. Puasa Ramadan menjadi sah ketika masuk waktu bulan Ramadan. Selain syarat, dalam menjalankan ibadah puasa, kita juga harus memahami rukun-rukunnya. Rukun puasa adalah bagian utama yang wajib dilakukan agar puasa kita sah. Rukun puasa ada dua, yang pertama yaitu niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, selanjutnya haid atau nifas bagi wanita, dan yang terakhir adalah gila atau berubah akalnya. Selain itu, kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh lapar dan hausnya. Sahih Bukhari 1903. Dari hadis tersebut, selama berpuasa, marilah kita jaga diri kita dari lisan kita, dari perkataan-perkataan dusta, gosip, ataupun fitnah. Hati kita jaga dari rasa iri, dengki, serta kebencian. Dan perbuatan kita dari segala bentuk dosa, maksiat, apalagi di zaman sekarang adalah maksiat di dunia digital. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Kabupaten Pasuruan. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperhatikan syarat wajib, syarat sah, serta rukun puasa dengan benar. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci ini dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.